Bro Kiamat, gimana bro? Ya, shalom Bang Edis. Shalom juga, gimana? Iya, ini kok hari ini kok gimana kok nggak muncul? Ya itulah saya herannya. Kalau ngomongin saya di belakang rajin, giliran saya undang nggak muncul. Alasannya katanya sibuk, waktunya tidak ada. Ya 1001 alasan lah, begitu. Iya. Jadi begini Bang Edis. Ini kenapa saya pun juga keras ya menanggapi isu ini. Karena sampai sekelas episkop pun udah difitnah sesat. Gitu. Episkop siapa itu? Episkop Daniel. Oh Pak Daniel Binantoro itu? Iya. Dipitnah gimana? Ya sama MYM itu di YouTube-nya. Itulah Makanya makanya nggak sehat kan? ya udah parah. Seperti itu. Maksudnya begini, kita ini kalau ingin mencerminkan kepada jemaat untuk menghindari yang namanya crash-crash seperti ini gitu loh. Tapi ya harus diluruskan juga kalau ada fitnah seperti itu gitu loh. Iya. Di fitnahnya Ini seperti apa itu? ya itu, jadi kalau bicara tentang rencana kejahatan kok mau dibilangnya kok dari Allah ini kan parah gitu loh. Iya. Jadi mau di dalam iman Kristen pun sejak awal ya, iman Kristen purba pun itu menyatakan yang merencanakan yang jahat itu bukan dari Allah. Tapi dari siapa? Ya dari iblis, dari yang jahat. Bagaimana mungkin terus dibilangnya, oh ini sudah ditakdirkan di kekekalan sehingga kemudian iblis digerakkan untuk melakukan kejahatan. Ya, berarti kerjasama dong keselamatannya sama iblis. Iya makanya kesimpulannya iblis jadi karyawannya Bapa di surga. Betul, Iya. itu. Ini makanya saya berharap ada diskusi yang akan terjadi ya. Iya, saya berharap juga begitu, biar Iya. berhenti gitu loh. Tapi ya nggak nongol. Atau Iya, gini biar aja dah, biar ini. Kalau memang mereka mungkin takut atau bagaimana diskusi, atau gini aja dah, saya aja lah yang ke channel mereka begitu. Kapan Pak Deki atau Pak MYM di YouTube-nya live, saya aja lah yang masuk ke sana. Atau kita dua masuk ke sana gitu. Iya. Kalau mereka Lumayan takut kan. atau banyak alasannya gitu. Karena banyak alasannya gitu loh. Iya. Betul. Kemarin saya udah sama itu siapa namanya? Sang debater. Nah, beliau sendiri sampai mengatakan bahwa iblis itu sejak awal sudah tahu untuk menyalibkan Kristus di Wahyu 12 ayat 4. Jadi saya bilang loh, berarti iblis kamu ini maha tahu dong. Saya bilang. Terus di Kejadian 3 ayat 15 juga begitu. Di situ iblis itu mau meremukkan anak kan, meremukkan Mesias kan. Ya, Loh, kalau kamu bilang gitu berarti bapakmu iblis dong, saya bilang. Udah nggak bisa apa-apa, udah blundernya nggak karu-karuan dari awal sampai akhir. Makanya beliau makin tantrum gitu sama kelompoknya. Nah ini makanya saya berharap jadi sih diskusinya supaya nanti ijazahnya mereka dijual aja ijazahnya. Ya tidak seperti itu juga, maksudnya begini. Artinya begini, tujuan kita diskusi itu untuk mencapai satu kesepakatan begitu yang baik begitu. Kita tujuannya baik karena begini, karena tidak kita pungkiri bahwa mereka itu kan memiliki jemaat. Kita pikirkan jemaat begitu loh. Apa yang diajarkan kepada jemaat itu kan kasihan kalau jemaat diajarkan seperti itu. Diajarkan bahwa Bapa di surga dan iblis punya kehendak yang sama-sama ingin menyalibkan Yesus. Padahal di dalam Bible, kehendak Bapa di surga itu adalah supaya setiap orang percaya kepadanya. Kan gitu. Oke lah, mantap. Dikejar terus saja Bang Edis.
Saya pun juga MYM itu gemes. siapa? Banyak yang nggak kenal. Ya memang nggak kenal gitu. Kalau nggak nengol di saya ya nggak kenal akhirnya. Akhirnya kan jadi ajang pansos gitu loh akhirnya. Gitu loh. Oke lah. Karena memang Mas. ya beda jam terbang lah memang ya saya katakan. Para gembala-gembala, para pak pendeta-pendeta itu kan jam terbangnya di khotbah. Mereka tidak banyak jam terbang di debat gitu loh, di gelanggang peperangan perdebatan gitu. Jadi memang ilmu mereka dalam menghadapi Muslim itu memang ya mohon maaf aja ilmunya ya memang jauh gitu loh. Tapi kalau dalam berkhotbah ya saya angkat topi sama mereka. Begitu loh. Dan saya rasa kita udah jelaskan panjang lebar lah ya. Tapi kenapa apa mereka ini nggak nonton atau pura-pura nggak ngerti atau gimana saya juga nggak tahu. Udah kemakan doktrin takdir duluan, Bang. Itu sih. Yang racunnya di situ. Jadi kalau konsepnya itu di kekekalan pada prapengetahuan Allah itu mengaksidenkan kehendak makhluk. Jadi Tuhan yang Maha Tahu mengakibatkan itu makhluk punya kehendak jahat. Iya, jadi termasuk wayang, kemarin. Iya, jadi wayang, dan itu paradoks. Nggak mungkin bisa, ini ibarat pesulap ya Bang ya. Nggak mungkin ketika pesulap itu menentukan suatu kartu X untuk Anda ambil, terus kemudian dia bisa menentukan disebut sebagai Maha Tahu. Nggak mungkin. Tapi itu penipu. Menentukan, betul. Ya. Jadi menentukan kehendak seseorang itu tidak bisa dikatakan Maha Tahu. Paradoks itu. Karena dia kayak sama seperti sutradara jadinya. Betul. Iya. Orang dia nentuin kok dibilangnya dia yang Maha Tahu. Maha Tahu itu dikatakan pada prapengetahuan Allah. Dia sudah mengetahui kedepannya kehendak makhluk itu apa tanpa intervensi. Iya. Makanya saya bilang kan paham seperti itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan iblis Yudas ahli Taurat itu nggak bisa dituntut atas kejahatan mereka. Karena apa? Karena yang bikin mereka itu adalah Bapa di sorga, yang bikin mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Betul. Begitu. Karena justru mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga. Nah ini pada akhirnya ya buka-bukaan aja memang ajarannya mereka seperti itu. Jangan, makanya kemarin saya Bang Edis ya, saya ketika ngobrol sama KKB, saya tanyanya pakai istilah kan salib, kata dasarnya kan salib dikasih pe sama an jadi penyaliban. Kalau tembak kasih pe kasih an jadi penembakan. Saya tanya kalau rencana penembakan itu dari siapa? Kalau misalnya bukan penyaliban tapi penembakan. Dibilang dari Allah Bapa. Waduh, Ferdi Sambo dong. Ini Allah Bapa. Ya itulah makanya saya bilang, kenapa kok mereka ini punya pandangan. Tapi saya rasa gini, sebenarnya kalau saya meneliti ya, ini kayaknya pandangan dari orang-orang yang dia itu malas membaca detail Alkitab. Mereka hanya mendengar sebuah dogma bahwa salib itu adalah keselamatan, salib itu adalah rancangan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya sebenarnya kalau ringkas begitu sih ya nggak salah juga itu, tapi detailnya gitu loh. Begitu. Iya. Detailnya yang harus kita jelaskan begitu loh. Karena ketika mereka bicara salib, mereka itu bicara mengenai ketaatan, kesetiaan Yesus sampai mati di kayu salib. Mungkin itu yang mereka bicarakan. Gitu loh. Kalau ketaatan, kesetiaan, ketaatan Tuhan Yesus dan tidak melarikan diri dari penyaliban hingga dia sampai meneteskan darah terakhir di salib, itu salib yang kita bicarakan itu adalah salib dari perspektif Tuhan Yesus. Iya kan? Iya. Tetapi yang waktu kita bahas itu, kita bukan bahas salib yang begitu pengertiannya. Kita membahas mengenai orang-orang yang berkehendak untuk menggantungkan atau menyalibkan Yesus. Kan itu yang kita bicarakan. Betul.
Jadi mereka Jadi tidak bisa memilah gitu loh. Ya itulah. iya. Yang letak masalahnya itu sebenarnya pada akarnya, Bang. Kalau secara terminologi mau nanti bahasanya seperti apa itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi memang karena pada konsep prapengetahuan Allah itulah yang jadi masalah di mereka. Sehingga penyebab kejahatan ini, itu mereka mau katakan penyebab kejahatan itu bukan Tuhan. Tetap mereka denialnya begitu. Tetapi yang menentukan kejahatan pada makhluk itu Tuhan. Ibaratnya gini, orang tua memasukkan kehendak yang buruk kepada anaknya, diajarin, dimasukkanlah, diresapkan, ditransferkan pada pikiran anaknya sesuatu yang buruk. Letak keburukannya itu atau sumber keburukan anak itu dari siapa berarti? Dari bapaknya lah. Dari bapaknya, orang tuanya ini. Secara nggak langsung di situ mereka udah main dua kaki. Makanya ketika ditelusuri narasinya nanti ya, itu akan hancur lebur, saya pastikan. Bahkan saya udah siapin perkara dan dari kemarin memang nggak bisa dibahas. Itu gara-gara konsepnya mereka ini, Trinitas, Kristologi, atribut Allah itu hancur loh. Konsekuensinya hancur. Ini sangat mengerikan. Makanya nanti saya penasaran nih, sekelas doktoral nih 3 orang bisa dibungkus ini bisa-bisa. Rusak nanti tinggal dikeluarin. Sebenarnya itu yang saya hindari, Bro Kiamat. Saya menghindari supaya apa? Supaya karir mereka ini tidak tamat begitu loh. Tapi mereka masih saja ngoceh begitu. Tapi kalau itu kehendak mereka ingin mengajak diskusi ya, ayo silakan. Gitu loh. Tapi ya gimana lah. Saya sebenarnya tidak menghendaki itu terjadi gitu loh. Saya mau fokus saja sama apa yang saya lakukan sehari-hari begitu. Memberitakan kebenaran kepada orang Islam. Tapi ya kita lihat nantilah gimana lah gitu. Oke ya Kiamat, kita juga udah sampai kepada penghujung acara ini. Udah 2,5 jam. Saya juga udah mulai 5 watt ini. Iya. Oke. Bang Edis. Itu teman-teman semua, shalom ya, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan sampai berkati. bertemu Oke, nanti. saya turunkan ya.